Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali tentunya kembali lagi menjumpai Anda bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya di hari yang cerah ini kita masih semangat tentunya menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini dalam Info Desa, seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik atau mungkin ada potensi-potensi yang ada di desa. Tema kita kali ini membahas terkait dengan budidaya golden melon. Dan sudah hadir tentunya narasumber di studio TVRI Bengkulu kali ini sudah bersama dengan Pak Mulyadi Hasan selaku praktisi dari bidang pertanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mensyukuri nafas. Mensyukuri nafas. Ya. Ini saya dengar-dengar tadi kegiatannya selain memang berbudidaya melon juga memang sebagai dosen juga ya, memang aktivitasnya di luar ini gitu ya Pak, tapi juga bisa berfokus juga nih di bidang melon ini. Saya dosen di FKIP Ya. di Bengkulu. Ya, insya Allah akhir tahun ini pensiun. Insya Allah akhir tahun ini pensiunnya, kita doakan bersama, tentu semoga sehat selalu ya Pak, dan memang sekarang menjalani aktivitas yang baru nih, ada hobi baru gitu ya. Nah, pemirsa TVRI Bengkulu tentunya berkaitan dengan budidaya golden melon. Kalau kita bicara atau ngomong-ngomong soal melon, ini banyak sekali penggemar dari buah melon ya, khususnya mungkin kalau di Indonesia, karena mungkin daerah kita ini rata-rata memang daerah tropis juga gitu Pak, dengan buah melon yang rasanya juga enak, manis, dan juga banyak airnya, ini katakan memang segar dan memang cukup nikmat untuk bisa dinikmati di wilayah kita, khususnya di Bengkulu yang katakan memang cukup panas gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih Pak sama teman-teman atau pemirsa nih Info Desa berkaitan dengan budidaya melon yang saat ini menjadi hobi baru nih dari Pak Mulyadi. Kenapa sih awalnya pengen menekuni budidaya melon ini Pak? Oke, itu alasan yang pertama. Tadi saya sampaikan buat saya itu dosen. Iya. Ya. Izinkan saya mengutip di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, hendaklah setiap diri memikirkan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Iya. Nah, artinya ketika 2 tahun lagi mau pensiun, saya berpikir ya, apa kegiatan yang akan saya lakukan. Iya. Artinya kegiatan yang bukan sepenuhnya bekerja, tapi menyalurkan hobi. Karena saya dari kampung, maklumlah orang kampung itu apa naluri bertaninya itu ada gitu ya. Maka saya memilih ini, dan ternyata setelah kita coba itu mengasihkan. Iya. Artinya memang 2 tahun sebelum pensiun ini memang sudah kita pikirkan gitu, sudah dipersiapkan gitu. Ya, ini untuk semua orang ya. Iya benar. Dan Pak Mulyadi sendiri memilih untuk bisa menekuni hobi baru, salah satunya berbudidaya melon ini, dan ternyata memang asik gitu ya untuk ditekuni gitu ya Pak. Nah, kalau kita bicara soal melon juga, kalau untuk di Bengkulu sendiri sebetulnya potensi melon ini seperti apa sih Pak? Saya mensyukuri didatangkan seorang yang memang mengerti. Ya, kalau saya pribadi mungkin nggak akan melakukan ini ya. Ada yang paham, itu Mas Rasudi, beliau orang Lombok, pendidikannya S2. Dia memang dari Lombok ke Bengkulu atau memang udah di Bengkulu? Orang Lombok ke Bengkulu. Yang saya datangkan ke Bengkulu. Nah, pendidikan beliau itu S2, yakni SD SMP. Oke. Kirain dari S2 apa gitu ya, ternyata S2-nya adalah SD SMP. dan SMP. Nah, beliau pernah pelatihan pertanian di Thailand, kemudian lama bekerja di Malaysia. Pernah mengirim melon itu ke luar negeri di perusahaan beliau, itu sampai 8 ton per minggu ke Qatar dan Singapura. Per minggu? Ya. Oke, luar biasa. Jadi memang belajar dari salah satu rekan itu tadi ya Pak, yang memang sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa, dan artinya mungkin kita tidak melihat dari background seseorang juga gitu ya. Katakanlah tadi memang dia hanya lulusan SMP gitu ya Pak, hanya lulusan SMP tapi punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Dan katakanlah Pak Mulyadi juga sekarang yang basicnya adalah dosen yang memulai hobi baru yakni budidaya melon. Oke. Dan sejauh ini Pak sudah berapa banyak yang dibudidayakan atau berapa bibit yang sudah ditanam sejauh ini? Yang pertama kita pernah coba itu dengan lokasi ya, sekitar 25 meter kali 35 meter. Itu dalam waktu 70 hari bisa menghasilkan lebih dari 50 juta. Dalam berapa luasnya tadi?
25 meter 25 kali meter. 35 meter. 25 meter kali 35 meter Ya. dalam 70 hari. Ya. Ini masa panen Ya. bisa menghasilkan 50 juta. Ya. Luar biasa. Ya. Nah, justru itulah kita ingin menyemangati ya masyarakat yang punya lahan seluas itu atau mungkin lebih dari itu, ya, daripada lahan itu terlantar bisa kita manfaatkan. Ya. Gitu. Wah, ini potensi yang luar biasa sekali. Mungkin masyarakat yang katakanlah belum memahami, belum teredukasi, ini bisa menjadi edukasi yang baik gitu ya Pak, untuk masyarakat jadi lebih tahu. Nah, Kita akan edukasi break. itulah salah satu. Benar. Kita akan break dulu Pak, nanti kita membahas terkait dengan edukasi ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih di Info Desa, tentunya berkaitan dengan tema budidaya Golden Melon. Kami akan kembali, jangan kemana-mana usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Info Desa, tentunya masih dalam tema yang sama, kali ini membahas terkait budidaya Golden Melon. Dan tentunya kita masih berbincang-bincang bersama dengan Pak Mulyadi Hasan selaku praktisi pertanian. Nah, kalau tadi kita sudah bicara bagaimana potensi dari melon itu sendiri, khususnya di Bengkulu ya Pak. Kalau kita bicara untuk wilayah Bengkulu sendiri, sebetulnya untuk budidaya melon ini cocok nggak sih Pak untuk di daerah Bengkulu? Dan gimana sih kalau melihat dari masyarakatnya, apakah sudah mulai teredukasi atau seperti apa nih Pak? Dari pengalaman bisa dikatakan cocok. Iya. Ya. Dan memang tujuan kita itu adalah untuk edukasi. Oke. Jadi dengan lokasi kita yang ada sekarang, kita sediakan sebagai yang pertama itu untuk siswa. Ya, mereka mulai dari TK Untuk belajar ya. Mereka belajar, kita sediakan fasilitas sehingga itu akan menjadi tempat edukasi. Iya. Yang kedua juga kita jadikan tempat kita itu sebagai pusat konsultasi bagi yang berminat. Iya. Dan ini kita berikan secara cuma-cuma gitu. Ya, secara free ya. Ya, bagi yang berminat. Nah, karena tujuan kita adalah kita menginginkan supaya masyarakat yang memiliki lahan yang terlantar itu bisa dimanfaatkan. Ya. Gitu. Ini kalau kita melihat mungkin di Bengkulu, walaupun katakanlah kota yang sudah cukup padat, tetapi juga masih memiliki beberapa lahan yang tadi yang kurang dimanfaatkan, yang harusnya ini bisa kita manfaatkan dan dialihkan memang yang lebih berfungsi gitu ya. Dan kalau dari budidaya yang dilakukan sendiri, ini berarti memberikan edukasi gitu ya Pak kepada masyarakat setempat gitu ya, ataupun mungkin masyarakat sekitar. Nah, tadi untuk Golden Melon ini sendiri sebetulnya apa sih Pak bedanya dengan melon lain gitu ya? Mungkin kalau kita lihat di pasaran rata-rata melon warna hijau gitu ya, mungkin sering kita temui gitu ya Pak. Kalau untuk Golden Melon sendiri ini seperti apa Pak? Golden Melon memang agak memiliki nilai lebih ya dari melon yang biasa yang kita temukan di Bengkulu, yang ada jaringan di kulitnya itu. Nah, selain menarik bentuknya, rasanya juga beda. Rasanya berbeda, iya. Ya, kalau gizi mungkin ya ahlinya yang memantau itu. Ya, kalau dari Bapak pribadi, kalau bisa membandingkan dari rasa melon, ya mungkin biasa kita temui di pasaran gitu ya Pak, mungkin dari segi rasa manisnya atau dari segi kadar airnya ini seperti apa Pak perbedaannya? Melon yang umumnya itu ya sama saja ya di mana-mana melon. Cuma kita dengan tim ahli kita ini beliau bisa meningkatkan grade tingkatan kemanisan. Ya, itu. Dan Oke, ini memang sekarang jadi fokus juga gitu ya Pak. Jadi kalau kita melihat dari proses budidaya melon ini sendiri, ternyata untuk dari tingkat kemanisan ini juga bisa diatur gitu ya. Memang seberapa memang yang dibutuhkan gitu ya Pak. Nah, tadi dari lahan yang sudah dibudidaya untuk melon ini sendiri, ini sudah masuk ke tahap kedua, Pak. Untuk prosesnya sekarang lagi proses apa nih, Pak?
Nah, insya Allah dalam 10 hari ini kita panen. Oke, 10 hari ini akan segera panen ya? Ya. Jadi melalui forum ini juga silakan, silakan datang. Ya. Sekarang sedang panen semangka. Oke. Di sebelah lahan itu sedang panen semangka. Jadi selain melon juga ada semangka. Ya. Oke, jadi memang bervariasi gitu ya, Pak. Nah, kalau untuk melon ini sendiri nanti pada saat panen apakah memang dibuka untuk umum, apa sudah diperjualbelikan juga sekarang, Pak, untuk prosesnya seperti Dari apa? pengalaman kita pernah nanam semangka dan melon, masing-masing semangka satu periode, melon satu periode, itu di lokasi aja nggak cukup. Di lokasi aja nggak cukup? Iya. Iya. Artinya kalau kita melihat dari kebutuhan masyarakat ternyata luar biasa gitu ya, Pak. Ya. Sehingga saat ini saja gitu belum bisa kita memenuhi kebutuhan yang memang dari masyarakat Bengkulu dan sekitarnya. Ada nilai lebih gitu ya, di lahan itu masyarakat bisa manen sendiri. Iya benar. Terus banyak yang suka selfie. Nah, kalau sekedar melon kan ke supermarket atau ke pasar bisa gitu. Atau di warung-warung. Tapi ada yang tidak dimiliki. Benar, ada yang nggak kita dapatkan kalau kita belanja di pasar gitu, tuh kita belanja di mall dan supermarket dan sebagainya. Tetapi kalau di lokasinya langsung itu tadi masyarakat biasanya berbondong-bondong datang buat selfie, terus lagi langsung bisa nyicip. Bisa nyicip juga. Oke, luar biasa. Jadi mungkin untuk pemirsa TVRI Bengkulu yang mau mencicipi rasa manisnya nih dari budidaya melon atau golden melon ini bisa langsung datang ke lokasi ya, Pak. Kurang lebih 10 hari lagi nih akan panen. Malah ada yang mengira testernya itu dikasih gula. Oke. Ya, akhirnya kita buktikan. Memang alami gitu ya. Kita belah yang baru. Manisnya langsung dari melonnya. Kita akan break, Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih di Info Desa dalam tema budidaya golden melon. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Info Desa. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Info Desa, masih bersama saya Afriko Zuhri. Tentunya tema kali ini berkaitan dengan budidaya golden melon. Nah, tadi sempat disampaikan nih sama Pak Mulyadi, kurang lebih 10 hari lagi ya Pak, akan segera panen. Jadi untuk masyarakat Bengkulu nih, seluruh sahabat tani yang mau datang berkunjung langsung ke lokasinya Pak untuk mencicipi buah melon atau mungkin sekedar belanja atau mungkin berselfie juga bisa di sana gitu ya Pak. Ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, ada 10 hari lagi. Nah, mungkin kalau melihat dari pada saat tahap pertama nih, antusias dari masyarakat Bengkulu nih seperti apa? Luar biasa ya. Luar biasa. Melihat antusiasme dari mereka yang datang ke sana gitu ya. Padahal mungkin ini masih tahap pertama. Mungkin kalau kita melihat masyarakat juga belum begitu mengenal, masih banyak masyarakat yang mungkin belum tahu, tetapi antusiasnya juga sudah luar biasa. Ini ada bentuk promosi yang dilakukan atau seperti apa, Pak? Ya, karena kita kan media ya, media massa sekarang kan melalui Facebook, Instagram aja itu udah membantu ya. Lagi pula teman-teman banyak yang ya seperti forum ini kan tanpa disengaja kan udah promosi. Iya, benar-benar. Memberitakan bahwa 10 hari lagi bakalan panen. Ya, dari media sosial, kemudian dari mulut ke mulut. Ini kita lihat nih salah satu video cuplikannya. Pak, ini salah satu lahannya ya? Iya. Oke, ada berapa pohon Pak atau gimana nih? Itu sekitar 1.000 ya. Ada 1.000? Ya. Oh, luar biasa. Nah, itu semangka itu. Oh, yang ini semangka yang di bawah ya? Kalau semangka ini udah tahap berapa, Pak? Semangka yang kedua. Kedua? Melon yang kedua. Oke, melon juga yang kedua. Luar biasa buahnya. Nah, itu beliau itu. Oh, oke. Ahlinya ya? Nah, ini buah melon ini sendiri dalam satu buah ini timbangannya bisa sampai berapa nih, Pak? Antara 1 sampai 3 kilo. 1 sampai 3 kilo. Ini melon ya? Iya, untuk melon. Luar biasa, jadi 1 sampai 3 kilo. Untuk standarnya kalau memang yang sudah diperjualbelikan, ini ada standar sendiri, misal 2 kilo atau berapa nih, Pak?
Ya nanti masyarakat kan memilih sesuai dengan kemampuannya kan. Sesuai dengan kemampuan. Berarti dari segi pertumbuhan juga berbeda nih Pak dari melonnya. Sehingga ada yang 1 kilo, ada yang 2, ada bahkan sampai ke 3 kilo. Biasanya satu pohon itu disisakan 3 buah. Iya. Buahnya kan banyak nih. Nanti ada masa pilih buah. Nah kalau 3 buah itu bisa 1 kilo per buah. Kalau dalam satu pohon 3 buahnya. Oh, dalam satu pohon ada 3 buah itu bisa 1 kilo gitu ya Pak? Kalau satu pohon dan sehat pohonnya itu bisa saja mencapai 3 kilo. Bisa sampai 3 kilo. Oh, oke, luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat dari melon ini sendiri, itu tadi bedanya ya. Dari segi warna juga sudah berbeda ya. Kenapa dikatakan golden melon? Terus kalau dari segi rasa juga kita bisa mengatur bagaimana tingkat kemanisan dari melon itu sendiri gitu ya Pak. Nah, nanti ke depan apa nih Pak kira-kira yang akan dibudidayakan lagi? Kalau tadi melihat sudah ada melon, sudah ada semangka, atau mungkin ada pengembangan lain nanti Pak? Sekarang kita sudah menjalankan penanaman anggur. Penanaman anggur. Oke, masih di lahan yang sama? Anggur kita tanam di hidroponik, di greenhouse. Di greenhouse. Oke, tapi masih di tetap lingkungan yang sama gitu ya Pak? Udah, masih di lingkungan yang sama. Sekitar 200 meter lah dari 200 lokasi meter yang sekarang ini. Jadi memang itu di dalam greenhouse ya. Oke, sekarang fokusnya udah masuk benar-benar ke fokus pada buah-buahan gitu ya Pak. Sudah ada melon, sudah ada semangka, dan sekarang akan fokus juga untuk penanaman dari anggur. Oke, nah kalau melihat dari kendala sendiri Pak, selama 1 periode kemarin untuk proses penanaman melon dan juga semangka, sebenarnya kendala yang dihadapi kalau untuk di Bengkulu sendiri, beda nggak sih Pak dengan di daerah luar, atau ada kendala sendiri nih? Kendalanya nggak enak disebut ya, kadang ada maling, itu kendala kan. Tapi walaupun kendala itu kan untuk diatasi, insya Allah bisa. Masih bisa lah. Kemudian cuaca itu juga kendala. Ya apalagi ini kemarin sempat 2 bulan ke belakang, 3 bulan bahkan ya. 10 bulan malah. 10 bulan ya. Kemarau. Ya. Ini gimana nih menghadapi satu kendala yang menjadi satu permasalahan juga nih dalam budidaya nih Pak? Nah, maka yang ingin menanam ini mereka harus memiliki sumber air yang memadai. Kita menggali sumur bor. Sumur bor kan insya Allah ya, walaupun kemarau masih netes gitu. Jadi memang solusinya adalah sumur bor ini, karena memang untuk melon ini tidak bisa kekurangan air gitu ya Pak. Karena air ini salah satu faktor penentu juga ya dalam proses pertumbuhannya. Oke, kita akan break Pak, nanti lanjut kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja kami akan berbincang kembali dengan info-info menarik berkaitan dengan budidaya golden melon. Jangan kemana-mana, tetap di Info Desa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Info Desa masih dalam tema yang sama, budidaya golden melon tentunya bersama dengan Pak Mulyadi. Dan tadi sudah berbincang-bincang bagaimana untuk potensi yang ada di Bengkulu, kemudian tadi dari segi rasa dan juga perbedaan antara melon yang mungkin sering kita temui di pasaran dan juga melon yang ada atau dibudidayakan oleh Pak Mulyadi. Nah mungkin untuk edukasi juga ke masyarakat, tadi kalau Pak Mulyadi menyampaikan potensinya sebetulnya luar biasa, antusias dari masyarakat juga luar biasa, bahkan kebutuhan masyarakat kita di Kota Bengkulu pun bahkan tidak terpenuhi gitu ya dari yang sudah ada sekarang. Nah, sebetulnya untuk budidaya melon ini salah satu budidaya yang butuh modal yang cukup atau seperti apa Pak? Karena mungkin banyak juga masyarakat yang mereka punya lahan kosong, tapi untuk modalnya mungkin tidak ada untuk bisa berbudidaya. Ini seperti apa Pak? Ya, potensi itu harus kita pahami sebagai sesuatu peluang. Ya. Nah, bagi yang memiliki lahan terlantar, ini kan peluang. Benar. Ya. Modal memang ya, bagi yang tidak mampu terasa agak berat di awal. Kenapa? Tadi kan air kan harus ada. Tapi kalau memang di lokasi itu air memungkinkan, itu tuh nggak masalah. Ya.
sudah itu listrik harus ada. Nah, dengan adanya listrik, ini sistem jadi mudah. Nanti semua dialirkan ke titik-titik tanaman itu melalui selang. Ya. Nah, kalau belum memiliki itu semua, masih mungkin juga ya harus bersedia nyemprot, ngocor istilahnya itu. Nah, jadi kendala insya Allah bisa diatasi asal dia memang berminat dan niat. Memang ada kemauan gitu ya Pak. Itu tadi kalau memang di masyarakat di Bengkulu yang punya lahan kosong, memang betul-betul punya kemauan, bahkan dari Pak Mulyadi dan juga rekan-rekan di sana juga membuka gitu ya untuk masyarakat yang juga mau belajar, bahkan dengan cuma-cuma gitu ya Pak. Penting memang lahannya kita punya, ya sedikitnya juga ada modal lah untuk kita bisa menjalankan bisnis yang ini. Peluang lain adalah bahwa kita menyediakan forum konsultasi tadi, atau yang pengen magang, ya silakan gitu ya. Oke, sejauh ini ada masyarakat yang mereka datang untuk belajar atau mungkin teman-teman mahasiswa yang magang di sana? Yang ada konsultasi, mahasiswa baru sebatas ingin, tapi realisasinya belum. Insya Allah segera. Ada yang datang ingin gitu. Saya kemarin saya juga lihat kan ada beberapa yang dari binaan dari UNIP juga ya Pak, yang untuk melon ya, Golden Melon kemarin, itu kan anak muda tuh. Karena kalau kita melihat sekarang banyak juga yang kan anak muda yang mereka fokusnya juga untuk bertani, salah satu untuk fokus di buah-buahan. Tidak hanya mungkin kalau dari Bapak untuk mengisi waktu luang setelah masa pensiun, tapi juga sekarang anak-anak muda juga mulai fokus di sana. Oke, ini seperti apa nih tanggapannya kalau dari Bapak melihat generasi muda sekarang? Dari pengalaman ya, kita kan bisa berbicara itu karena pengalaman. Dan ini sangat menguntungkan ya kalau anak muda kepingin, ya, walaupun nanti dia bukan hanya pekerja, lama-lama dia bisa mengembangkan diri, akhirnya memiliki kebun sendiri. Ya. Awalnya mungkin magang untuk anak-anak muda gitu ya. Nanti diharapkan mereka bisa punya lahan sendiri, jadi pengusaha. Jadi pengusaha juga. Nah, karena kalau kita melihat banyak sekarang anak muda yang justru berpikir untuk menjadi seorang petani itu adalah sesuatu hal yang mungkin kotor dilakukan gitu ya. Mungkin namanya petani nanti kotor gitu ya. Tapi ternyata banyak juga yang katakanlah petani modern tadi yang sekarang, apalagi yang hidroponik gitu ya Pak, yang kita hanya bisa melihat, kemudian semuanya juga bisa dikontrol, yang bisa semuanya bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara gitu ya Pak. Megang tanah kotor gitu ya. Iya, megang tanah kotor maksudnya, seperti itu. Ya, kotor mungkin, itu justru megang pena tapi markup angka misalnya. Jadi harus memahaminya begitu. Oke, mungkin sudah di penghujung kita nih Pak, bisa disampaikan mungkin statement closing kita hari ini berkaitan dengan budidaya melon atau golden melon yang Bapak lakukan. Apa harapan ke depannya khususnya untuk yang sedang dilakukan, dikerjakan, dan juga harapan untuk masyarakat Bengkulu nanti seperti apa nih edukasinya Pak? Ya, kita ingin apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang banyak. Maka kita berupaya untuk mengkomunikasi ke masyarakat banyak dan mengajak ya supaya mereka juga mau dan kita memberikan bantuan semampu kita untuk mereka juga bisa mengikuti. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya juga terima kasih sudah diundang untuk bisa menyampaikan. Ya, dan tentunya semoga informasi yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Bengkulu yang menyaksikan, dan apalagi ini menjadi peluang usaha yang baru untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu nanti ke depan. Akhirnya saya Afriko Zuri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.